Halo guys, balik lagi di channel aku. Seperti biasanya, kali ini kita akan ngebahas tentang tips relationship. Oke, ada sebuah istilah, jangan pernah mencintai seseorang yang tidak mencintai kita. Oke ya, kita garis bawahi dulu, jangan pernah kita mau sama seseorang yang dia sendiri sebenarnya nggak mau sama kita gitu. Itu berat banget. Jadi kamu perlu tahu nih, terkadang kita menjalin hubungan dengan seorang sudah berjalan beberapa bulan, beberapa tahun. Nyatanya kita itu tidak menjadi keinginan dia untuk memiliki kita. Entah itu kita nggak masuk dalam kriteria yang dia mau, ataupun memang bukan sosok seperti kita yang dicari gitu loh. Dia tuh nggak mau sama kita gitu loh, walaupun sudah terjalin sebuah hubungan berpacaran bertahun-tahun gitu misalnya ya. Makanya banyak orang yang sudah 2 tahun 3 tahun menjalin hubungan putus karena memang secara kecocokan juga nggak ada cocok, secara kriteria masing-masing itu tidak ada yang masuk. Makanya pada saat ketemu sama orang yang lebih dari dia, ya kandas gitu loh. Jadi kita perlu mengetahui ya ciri-ciri kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang dan kita tahu bahwa dia memang menginginkan kita. Yang pertama, chattingannya lancar. Kamu yang sudah menjalin hubungan dengan seorang, baik itu pada saat PDKT ataupun pada saat kalian itu sudah berpacaran ya. Terkadang kita mengetahui dan menemukan pasangan kita itu cuek banget. Kalau ditanya kenapa kamu cuek, memang aku kayak gini. Jadi cuek itu didorong maju atau mundur itu tergantung dari perasaan yang ada di pikiran kita. Kalau kita benar-benar mau dengan seseorang itu, biasanya ada rasa takut kehilangan dan kita kenceng banget rasa ingin memiliki itu benar-benar besar gitu loh. Jadi nggak mungkin dia ingin melewatkan komunikasi untuk menjalin hubungan itu dilewatkan begitu aja gitu loh, kosong. Berarti dia tuh nggak benar-benar mau, ataupun dia nggak takut kalau misalnya pacarnya itu, pasangannya itu diambil oleh orang lain gitu loh. Bener nggak? Ya kan? Jadi kalau misalnya kita udah benar-benar sayang dan cinta dengan seorang, kita bakal ingin komunikasi terus, sesibuk apapun. Tapi memang ada sebagian orang yang memang dalam pekerjaannya dia nggak boleh ngebawa handphone, dia sibuk banget walaupun misalnya WA dia aktif misalnya, tapi dia memang benar-benar sibuk dan nggak bisa diganggu. Tapi ada kalanya misalnya pulang kerja atau malam hari ketika dia mau tidur, dia mungkin adalah sekali nelpon gitu kan. Paling tidak ada gitu, jangan sampai sehari itu mah nggak ada sama sekali. Karena itu penting untuk melihat apakah dia itu benar-benar mau sama kita, mencintai kita atau enggak, sayang sama kita atau enggak. Jadi dari komunikasi sudah sangat terlihat. Dan kita nih tidak harus memaksakan seorang itu untuk komunikasi sama kita secara menuruti apa yang kita mau, kita harapkan. Karena kita tidak mungkin juga memaksakan perasaan seorang untuk dengan kita gitu loh. Karena kalau misalnya kita paksakan juga, orang itu juga nggak bahagia dan kita juga nggak dibikin bahagia sama dia gitu loh. Jadi carilah yang memang benar-benar mau sama kita agar kita itu dibahagiakan, dan kita mau sama dia agar kita juga bisa membahagiakan dia. Jadi sama-sama ya, bukan satu pihak saja. Karena kunci kebahagiaan seorang dalam menjalin hubungan itu ya kerjasamanya, saling mencintai, bukan satu orang yang mencintai. Yang kedua ya, yang kedua itu to the point. Artinya tujuan dia masuk dalam kehidupan kamu itu apa? Kalau memang dia itu benar-benar serius, ya dia to the point, pengen ngajakin ke rumah,
Misalnya semua persiapan yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan itu udah siap misalnya, ataupun dia itu memang benar-benar matang ingin menjadikan kamu itu pasangan hidup, maka dia bakal berinteraksi dengan keluarga dan akan mensegerakan pernikahan misalnya ya, tanpa ada alasan apapun. Selanjutnya, tidak perhitungan. Kita pasti pernah merasakan menjalin hubungan dengan seorang yang namanya pacar. Biasanya memang nggak ada perhitungan ya. Pacarnya misalnya ingin sesuatu ya diusahakan, dibelikan misalnya kan. Kalau memang benar-benar memang ada yang digunakan gitu kan. Terkadang orang itu menolak mungkin ya karena lagi nggak ada duit misalnya ya. Jadi kamu harus tahu situasi dan kondisi seorang itu bagaimana, baru kamu bisa menyimpulkan ya. Dan biasanya nih kalau misalnya seorang itu cinta dan sayang banget dengan pasangannya, dia akan mengusahakan sesuatu itu demi pasangan itu. Tapi kita juga nggak boleh memaksakan seorang itu untuk mengikuti kehendak dan apa yang kita mau. Karena setiap orang itu langkah dan jangkanya itu ada keterbatasan ya. Selanjutnya, ingin ketemu terus. Pernah nggak sih kamu menjalin hubungan dengan seseorang, dia sulit banget menyempatkan waktunya, selalu ada alasan yang nggak masuk akal gitu loh. Setiap diajak ketemu itu susah banget. Setiap diajak pergi ke suatu tempat, padahal sebenarnya dia bisa ya, itu dia selalu menolak, nggak mau ketemu ya. Dan apabila kamu menemukan seorang yang ingin ketemu sama kamu terus, itu artinya dia itu memang benar-benar nyaman sama kamu, benar-benar ingin menghabiskan waktunya itu berdua gitu loh. Itu tandanya dia itu memang benar-benar menginginkan kamu untuk menghibur dirinya, untuk terus bersama, saling menikmati kehidupan bersama gitu loh. Kemana-mana selalu berdua. Itu merupakan satu contoh bahwa dia itu benar-benar sudah memilih kamu dan tidak ada orang lain dalam hatinya. Cemburu. Banyak yang menyalahkan, kenapa putus? Ya bang, dia cemburuan sama aku. Dia cemburuan banget orangnya. Kenapa disalahkan gitu loh? Bukankah itu bentuk bahwa dia itu benar-benar cinta sama kamu? Dia itu benar-benar mau sama kamu gitu loh. Takut kehilangan. Ya, kamu bisa ngasih pengertian sama dia bahwa kalau cemburu boleh, tapi jangan keterlaluan gitu loh. Ya masih bisa diperbaiki gitu loh. Jangan mengambil keputusan untuk putus ya. Karena kamu harus tahu bahwa harus bisa memahami ya bahwa dia itu memang benar-benar mau sama kamu gitu loh. Perhatian dengan hal kecil. Hal kecil itu banyak banget. Baik itu pada saat misalnya kamu udah makan belum, pertanyaan seperti itu ya. Udah makan belum? Ya kalau misalnya kamu belum makan, mungkin dia bisa nganter makanan gitu ke tempat kamu, misalnya kamu lagi kerja atau apa. Tentu kamu sudah tahu sendirilah gimana hal-hal kecil itu. Jangan cuma nanya doang, tapi ngasih effort yang bagus, yang baik, perhatian yang memang benar-benar nyata. Itu yang dibutuhkan oleh wanita ya. Jadi kamu harus mengerti. Tapi terkadang ada sebagian wanita yang tidak diperhatikan seperti itu. Dia tetap benar-benar cinta sama kamu, mau sama kamu ya, karena memang rasa cintanya dia begitu besar sama kamu. Tapi percayalah bahwa apabila kita menemukan seorang yang benar-benar hal kecil aja diperhatikan, sampai ibaratnya pasangan lagi sakit perut, dia mau beli softtek misalnya ya ke toko, karena sakit perut dia nggak bisa. Nah, ada seorang yang memang benar-benar mau meluangkan waktunya, perjalanan 1 jam dia mau datang hanya ingin membelikan obat gitu kan. Padahal sebenarnya
tokonya itu deket banget dengan si perempuannya gitu kan. Nggak harus datang juga, pasti bakal dibeli juga gitu loh. Tapi karena rasa cinta itu ya memang benar-benar besar, makanya seperti itu. Setia dan menjaga. Intinya kamu bisa tandain orang yang mau sama kamu dan nggak mau kehilangan kamu, dia bakalan setia dan bakal menjaga. Dia nggak mau dekat dengan orang lain. Takut kalau kamu itu cemburu gitu loh. Dan bahkan takut kalau ditinggal, kalau misalnya dekat dengan yang lain, takut dianggap selingkuh gitu. Jujur dan terbuka. Terbuka ini dalam artian apapun kehidupan pribadi kita itu apa adanya dikasih tahu semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, terbuka lah intinya. Seperti inilah aku gitu loh. Inilah kekuatan aku, inilah kemampuan aku yang bisa aku berikan buat kamu. Intinya seperti itu ya. Keterlibatan dan pengorbanan. Apabila kita mau dengan seorang itu, kita benar-benar terlibat dalam urusan pasangan kita. Kita terlibat dengan hal-hal kecil, dengan kebutuhan dari pasangan kita itu, entah kita inginnya dia itu kita selalu di dekat dia, ataupun ingin diperhatikan hal kecil. Jadi misalnya si ceweknya ini lagi manja banget gitu kan, dia tahu kita tuh lagi sibuk gitu kan, tapi dia ingin kita itu ada di dekat dia, dan kita juga mau gitu loh, bahkan menomorsatukan itu biasanya memang benar-benar apapun itu bakal dilakukan, jangan sampai pasangan itu sedih atau gimana. Makanya banyak orang yang mengorbankan pekerjaannya demi seorang, padahal itu kebalik ya. Logikanya laki-laki itu kalau banyak uang mudah banget untuk mendapatkan pasangan. Tapi kalau dia lebih fokus memilih pasangan dan tidak mempunyai pekerjaan misalnya, maka dia bisa terbuang gitu loh. Terus mengutamakan kebahagiaan. Nah, paling penting kita harus bisa menyimpulkan pada saat kita menjalin hubungan dengan seorang, apakah banyak bahagianya atau banyak sedihnya. Kalau banyak bahagianya, itu artinya memang kita itu memang dibahagiakan oleh seorang itu gitu loh. Mungkin bisa dibilang tidak pernah disakitin lah dengan pasangan kamu. Karena dia memang benar-benar cinta sama kamu ya. Kalau dia perasaan biasa-biasa aja, lihat kamu nggak bahagia, ya dia nggak mikir gitu loh. Jadi intinya kamu harus bisa menandai bahwa pada saat kamu menjalin hubungan dengan seorang itu, apakah cuma kamu aja yang ngebahagiain dia, atau sama-sama. Kalau kamu nggak bahagia, tapi dia yang bahagia, berarti kebalik. Kamu yang ngebahagiain dia, dia nggak benar-benar mau sama kamu. Jadi kunci untuk hal seperti itu, kamu harus bisa menemukan seorang yang sama-sama mau, sama-sama cinta, sama-sama sayang. Jadi kamu ngebahagiain dia dan dia juga ngebahagiain kamu gitu loh. Dan biasanya hubungan yang seperti itu bakal bertahan lama, bakal sehat terus gitu loh. Hubungannya itu nggak ada kacau dan lancar-lancar aja gitu. Oke, mungkin hal ini aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat ya.